Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan segenap pimpinan wilayah yang di RW 08, wabil khusus wakil wilayah Bapak Ketua RW 08 Bapak Ahmad Khaironi. Kalau pada Pak Haji Bahtiar, ini Bapak Ahmad Khaironi atau Ahmad Khaironi? Karena sambutannya sangat menggelegar dan memberikan semangat buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat Pak RW kita. Dan juga segenap jajaran pengurus RW 08 dan juga yang saya hormati Ketua LMK di 08 Bapak Haji Supardi SSI. Selamat Pak Haji atas pelantikannya hari ini. Mudah-mudahan bisa terus meneruskan dan memperjuangkan aspirasi dari RT dan RW di 08 sehingga nanti musrembang ini beliaulah yang sangat memiliki peranan untuk memperjuangkan dalam musrembang kelurahan, kecamatan, kota Madia dan provinsi, dan saya akan terus bersama-sama mengawal aspirasi dari Bapak Ibu semuanya di RT di RW 08 insyaallah. Dan juga Bapak Ibu RT yang hari ini sudah mendapatkan SK ya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu RT yang ada di RW 08, juga segenap pengurusnya lengkaplah sudah. Ya, saya hanya pertama sebagai gambaran, memang sering-sering kita membaca Pergub nomor 22 tahun 2022. Disitulah sebenarnya secara tupoksi hak kewajiban yang Bapak Ibu miliki sebagai ketua dan pengurus RT dan RW, serta kalau Pak LMK itu Perda ya tahun 2024 yang baru disahkan, itu harus sering-sering kita baca sebagai pedoman kita. Kalau tadi saya mendengarkan laporan-laporan dari Bapak Ibu RT, rasa-rasanya ini melebihi tugas anggota DPRD. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu RT ini. Saya melihat, wah luar biasa ya, belum ada 1 bulan ya Pak RW ya, ternyata sangat dedikatif, sangat kontributif sekali untuk wilayah. Saya membayangkan kalau misalnya Bapak Ibu RT besok mendapatkan amanah ini selama 5 tahun, jadi apa kampung kita di RW 08? Ya mudah-mudahan semangat ini terus kita jaga, karena tentu saja setelah pemilihan RT LMK ya kemarin, ini rasa-rasanya sudah selesailah pesta demokrasi yang ada di Jakarta gitu ya. Dan kalau kata pengamat politik ataupun saya menafsirkannya ini sebagai sebuah election fatigue atau kelelahan dalam pemilihan umum, dari pileg, pilpres ya, pilkada, dekot, LMK ya, dan semuanya, dan RT, RW semuanya serentak, semuanya dilakukan di tahun yang sama. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini menjadi sebuah awalan kita menyongsong semangat-semangat Bapak Ibu semua untuk menjadikan mandat yang diberikan masyarakat. Saya titip kata-kata mandat, ini adalah sebuah amanah. Bapak Ibu semuanya dipercaya, dipilih oleh masyarakat untuk mewakili wilayahnya di RT. Maka pertama adalah ketika kita terpilih menjadi pimpinan RT ataupun pengurus RT, bukan berarti kita menjadi penguasa di wilayah tersebut, tapi paling penting adalah kita menjadi pelayan bagi masyarakat itu. Dan ingat di pasal 16 dalam Pergub 22 tahun 2022 disebutkan bahwasanya Pak RT, Pak RW, Pak LMK ini adalah sebagai kepanjangan dari lurah untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan program, baik itu dalam pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan yang ada di kampung kita. Bapak Ibu adalah ujung tombak dan garda terdepan untuk mensukseskan program pemerintah. Dan tadi saya sekilas ya meng-highlight, ini belum perdalam nih, meng-highlight program-programnya baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Ini sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali, dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus. Mungkin ketika kemarin saat proses kandidasi atau proses pemilihan gitu ya, saling menyampaikan visi dan misi gitu ya, dan hari ini mulai
berupaya untuk mewujudkannya. Tapi saya pikir pertama, sebenarnya dalam pembangunan itu ada dua jenis, yaitu pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan SDM. Seringkali kita fokus dan sangat terfokus dan menganggap kemajuan kampung kita itulah pembangunan infrastrukturnya. Jalan, saluran itu penting, sampah itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusianya. Yang ini saya mengharapkan kita sama-sama bareng-bareng bukan hanya meningkatkan pembangunan infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia. Karena inilah warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita juga. Dalam itu apa? Program-program yang Bapak Ibu bisa bangun dan canangkan di wilayah dalam musyawarah RT, musyawarah RW, dan LMK juga bisa mencanangkan. Karena kabarnya dan data menunjukkan bahwa RW 08 itu menjadi RW terpadat kedua setelah yang ada di Kelurahan Penjaringan. Artinya kalau misalnya permasalahan yang di RW 08 ini bisa terselesaikan, maka rasa-rasanya ini bisa menyelesaikan juga dan membawa perubahan yang sangat besar dan berdampak kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Siap nggak kita bawa perubahan buat DKI Jakarta? Dan perubahan itu kita bawa dari RW 08. Banyak program Bapak Ibu yang dibawa oleh pemerintah dalam peningkatan SDM dan juga infrastruktur. Saya paling pertama bercerita ketika tanggal 26 Agustus tahun 2024 saya kemarin dilantik, maka saya mencanangkan 100 hari kerja. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya, yang baik yang baru maupun yang sudah kalau kata Pak RW wajah lama muka baru. Yang kalau bahasanya udah RT seumur hidup dah begitu ya. Sampai dibacain nanti di Al-Fatihah pokoknya RT terus gitu. Artinya saya pada saat dilantik tanggal 26 Agustus kemarin, saya mencanangkan 100 hari kerja pertama. 100 hari kerja pertama yang saya lakukan paling pertama adalah ketika kemarin saya mendapatkan mandat 13.329 suara dari masyarakat yang ada di 4. Maka saya pengen menganggap program paling pertama adalah saya harus menemui kembali, baik itu secara fisik maupun secara sosial media maupun secara non fisik digital, para pemilih saya atau para warga saya. Maka saya canangkan 14.000 orang harus saya temui, dan alhamdulillah per 100 hari kerja kemarin 6 Desember saya sudah menyapa 18.000 orang yang ada di Dapil 4. Itu penting sekali. Kenapa? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu RT yang telah terpilih. Seringkali kita menganggap solusi yang kita anggap sebagai masalah, inilah masalah sebenarnya. Dan kita membuat sebuah jawaban dari solusi itu berdasarkan subjektif kita atau secara pikiran kita aja. Padahal belum tentu. Ketika saya kemarin kuliah di kebijakan publik di Universitas Indonesia, seringkali saya temukan bahwa antara yang diinginkan oleh masyarakat dengan pemerintah itu nggak nyambung. Dan apa yang dimau pemerintah sama masyarakat, pemerintah punya program nih, nggak nyampe ke masyarakatnya. Apa yang diinginkan masyarakat nggak sampai kepada pemerintahnya. Maka dari itu paling penting adalah saya titip kepada Bapak Ibu semuanya, pastikan Bapak Ibu hadir dengan masyarakat, mengenal baik-baik setiap kartu keluarga yang ada yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di RT dan RW serta LMK 08 ini. Kemudian saya titip program-program untuk masyarakat prasejahtera di DKI Jakarta ke depan sangat berpatokan pada DTKS. Ya, sekali lagi, program-program untuk masyarakat prasejahtera, baik itu pendidikan, bantuan sosial, pembangunan rumah, dan lain-lain, ini sangat terpatok pada data DTKS. Dan bagaimana realitanya saat ini, banyak masyarakat kita yang masih prasejahtera belum masuk ke data itu. Maka saya titip Bapak Ibu, ini belum dibuka dari Kementerian Sosial, tapi pada saatnya tiba nanti, pastikan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan masuk ke dalam DTKS. Bapak Ibu harus memiliki data ini. Siapa kira-kira warga di kami ini yang memang masuk ke kategori prasejahtera? Inilah yang harus kita perjuangkan benar-benar. Karena ini yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah secara real dan langsung dan berdampak. Lalu yang kedua,
untuk program-program pembangunan yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Tadi disinggung oleh Pak Haji Bahtiar bahwa kita besok ini akan menyongsong namanya musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Tapi kalau katanya musren doang, musyawarah perencanaan pembangunannya kagak, bener nggak? Sampai bosen saya, udah berkali-kali ikut musrenbang, nggak pernah berjawab. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa program ini ya, musrenbang ini adalah sebuah proses dari bawah ke atas yang tadi menyasar bahwa kebijakan pemerintah ini harus sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakatnya. Maka Pak RT juga, Bu RT harus paham betul, benar gak nih masyarakat saya butuh ini, sehingga nyampe. Lalu yang kedua, kita ini punya siklus. Ada siklus namanya 5 tahun, ada siklus 10 tahun, ada siklus 20 tahun, ada siklus 3 tahun. Ya, ini menjadi program prioritas. Nah, kemarin sama-sama kita sudah mensukseskan pilkada. Ya, ala kulihal, alhamdulillah yang menang adalah Pak Pramono dan Pak Ramotarmo. Dan tentu saja beliau punya visi misi, punya program-program yang itu nanti akan masuk kepada program-program pemerintah. Apakah berlaku di 2025? Belum. Berlakunya adalah di tahun 2026. Maka 2025 ini adalah pada saat ya, dan saya ketika hadir di gedung DPRD kemarin, yang saya perjuangkan atau yang saya gulirkan itu untuk program tahun 2026. Bapak Ibu, ketika besok mengusulkan program di musrenbang, bukan untuk dilakukan di tahun 2025, tapi untuk di tahun 2026. Apa yang dikerjakan di tahun 2025 itu yang disusun tahun 2024. Nah, banyak tadi ya sudah disampaikan. Nah, kita harus memprioritaskan. Kalau bisa kalau kita ada workbook RW ya, nanti ada workbook RW. Saya yakin Bapak Ibu di dapil 4 ini aja ada 2000 RW lebih, kelurahannya ada 20, ada 300 RW, ada 2000-an RT. Yang sama-sama mereka berkejar-kejaran untuk mengejar dana APBD. Jadi saya lihat 1 tahun di RT 13 mendapatkan anggaran dari APBD 4,5 atau 5 juta. Itu 1 RT. Dan semuanya memperjuangkan untuk bisa mendapatkan program ini. Maka prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan di RT yang sangat signifikan dan sangat mendasar. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai anggota DPRD tentu mempunyai keistimewaan. Misalnya dalam kemitraan saya di Komisi D bidang pembangunan dan lingkungan hidup, masalah jalan di Dinas Bina Marga, penerangan jalan umum juga, lalu juga untuk saluran air SDA, terus taman hutan kota, pertamanan, ya, topping-topping penebangan ataupun perawatan pohon, lalu dinas perumahan dan kawasan pemukiman untuk perusun dan penataan kawasan pemukiman, lalu juga ada dinas cipta karya terkait zonasi pembangunan Bapak Ibu di perkampungan, lalu juga ada terkait LH, masalah sampah yang disinggung oleh Pak RT, masalah TPS sementara dan juga pembuangan. Nah, ini saya memiliki akses untuk bisa namanya programnya OLM, namanya ULM, usulan langsung masyarakat, ya. Jadi 2025 berjalan, kemarin di tahun 2024 sebagian bukan hanya di RW 08 tapi juga di Cakubaran di dapil saya, apa-apa yang diusulkan itu bisa langsung dieksekusi tanpa harus melalui musrenbang. Membangun saluran air selama ini adalah menjadi lahan milik publik, lahan milik umum, bukan lahan pribadi ataupun punya perusahaan. Itu bisa dikerjakan. Dan kalau di perkampungan ini bisa dikerjakan oleh SDA kalau lebarnya 60 cm. Ya. Kalau jalannya kecil gimana? Kalau warganya setuju untuk dihabiskan jalannya jadi 60 cm, oke, itu nggak ada masalah. Dan itu bisa langsung diusulkan. Maka yang dimasukkan dalam musrenbang itulah hal-hal yang kalau bisa yang tidak tercover oleh anggota DPRD ataupun hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi. Saya sangat berharap kalau misalnya musyawarah perencanaan pembangunan yang Bapak Ibu sampaikan ini juga untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan untuk anak-anak kita sebagai stimulan anak-anak kita, cucu kita mencari pekerjaan ke depannya. Ya, ini mendukung sekali karena saya lihat bahwa saya di Cakubaran
permasalahan yang paling utama adalah masalah tenaga kerja. Bener gak? Betul. Dan ini bukan hanya masalah pendaringan ataupun dapur kita Bapak Ibu, tapi juga berdampak kepada masalah-masalah lain, kenakalan remaja dan masalah keamanan lingkungan yang akhirnya meresahkan kita semuanya. Kalau saja ini bisa terselesaikan di tingkat RT, di tingkat RW, saya yakin insya Allah ini bisa terselesaikan. Dan untuk hal-hal yang sifatnya pembangunan, maka sama-sama ada Pak LMK, ada Pak RW, ada saya sebagai anggota DPRD, dan saya sebenarnya sudah sepakat dengan 106 anggota DPRD yang lain bahwa setidaknya ya sebelum pemilu nih, sebelum pemilu 4 tahun terakhir lah pokoknya, 4 tahun terakhir kita bersama-sama. Kita ini bukan hanya untuk memperjuangkan dapil ataupun pemilih kita, saya dari Partai PKS, tapi kita bersama-sama membangun wilayah kita di RW 08, di Cakung Barat, di Cakung, Jakarta Timur semuanya. Ini adalah kami milik warga Jakarta, kami milik Bapak Ibu semuanya. Dan hal-hal yang sifatnya infrastruktur bisa diakses, bisa langsung WA ke saya ya, atau DM di Instagram ya. Mungkin beberapa pengurus RW ada yang pernah langsung WhatsApp ataupun DM di Instagram gitu ya, karena memudahkan, gak harus ketok-ketok pintu ke rumah. Saya sangat welcome sekali kalau ke rumah, tapi kita lebih memudahkan kalau misalnya WA-an, teleponan, video call juga nggak masalah, asalkan lagi oke ya badannya, lagi belum aurat gitu ya. Jadi insya Allah ini akan memudahkan kita berkoordinasi dan berkolaborasi. Maka saya titip Bapak Ibu secara general gitu ya, Musrembang ini bisa jadi menjadi pengalaman pertama Bapak Ibu untuk merencanakan. Dan kalau bisa nanti saya juga rencananya, kalau kemarin pada saat reses saya punya program reses aspirasi dan juga peningkatan pengawasan peraturan daerah ya. Kita kemarin mencoba pola baru yaitu reses komunal. Saya mengundang seluruh RT, RW, LMK di Kelurahan Cakung Barat dengan harapan yuk sama-sama apa nih yang mau kita bangun di Cakung Barat ini. Karena Bapak Ibu, saya bisa pastikan kita ini tertinggal sekali dengan kelurahan yang lain. Bukan hanya warganya, kelurahannya aja, kantornya udah bobrok gitu ya. Perlu ada pembangunan, pembaharuan. Nah ini perlu kita sama-sama bareng-bareng Bapak Ibu. Insya Allah meskipun kemarin kita ada berbeda-beda pilihan, meskipun kita kemarin mungkin dengan rekan-rekan dan masyarakat yang lain ada persaingan kompetitif ya, sekarang sudah selesai semuanya. Kita sebagai pengayom mengayomi semuanya. Ya mungkin kemarin adalah kompetitor kita dalam pemilihan, yuk bareng-bareng. Karena 5 tahun jabatan Bapak Ibu, sangat sayang ketika 5 tahun itu dihabiskan untuk berkonflik. Maka 5 tahun ini buktikan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin wilayah yang layak untuk membangun kampung kita di RW 08. Dan insya Allah saya siap berkolaborasi untuk kebaikan kampung kita di RW 08 Cakung Barat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan Pak Haji ya Pak RW. Ya insya Allah bisa japri-japrian dan komunikasi lebih lanjut. Nomor telepon saya 0812 875 36220. Ini nomor telepon yang saya punya dari SMA dan belum berubah. Instagram saya Gozizul Azmi, bisa di follow, kita DM-an. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan dan kebaikan buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.